Oke. Kenalkan, Alvaro Sembiring dari P507724 tahun 83 dari Teknik Fisika Angkatan 2004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada dalam geofisika. Metode geofisika terbagi menjadi aktif dan juga pasif. Untuk aktif sendiri merupakan sumber energi atau gelombang yang dihasilkan oleh manusia. Jadi dalam bahasa lain merupakan tidak alami. Ini ada seismik aktif, geolistrik, electromagnetic ground penetrating radar atau GPR. Terus ada yang pasif, itu sumber energi dari secara alami tanpa intervensi atau bantuan atau pemicu dari manusia. Ini terbagi menjadi seismik pasif, magnetik, gravimetrik, dan juga gravitasi. Seismik sendiri merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk menyelidiki struktur bawah tanah atau subsurface dengan memanfaatkan gulungan elastik yang merambat. Seismik itu terbagi menjadi dua, yaitu seismik aktif dan juga seismik pasif. Seismik aktif itu menggunakan seismik buatan untuk menyelidiki struktur bawah tanah permukaan bumi. Untuk seismik pasif itu merupakan seismik secara alami, misalnya gempa bumi yang berjalan. Akuisisi itu menggunakan sumber energi, misalnya palu atau dinamit, untuk menghasilkan gelombang yang akan melalui GeoFlow atau hexameter. Terus parameter yang diukur merupakan waktu tempuh sebuah gelombang, time flow, dan juga amplitudonya. Keluaran itu ada profil kecepatan gelombang, kedalaman, dan juga geometri lapisan, serta sifat elastisitas satuannya. Geometri atau resistivitas. Konsep dasar ini mengukur sifat fisik dari material bawah permukaan, seperti batuan terhadap aliran listrik. Fuisinya itu mengalirkan arus melalui dua elektroda dan mengukur beda potensial dan di dua elektroda lainnya. Ini menggunakan metode dari beda potensial sendiri, di mana berada di antara dua titik. Terus konfigurasi umumnya ada Wiener atau Schlumberger. Ini termasuknya aktif karena melibatkan penyuntikan arus listrik ke dalam tanah, di mana listrik itu merupakan buatan manusia. Parameter yang diukur tentu saja tetap tegangan dan juga arus listrik, arusnya yang ada di permukaan. Luarannya itu ada distribusi resistivitas bawah permukaan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi air tanah, lapisan batuan, rongga, dan juga kontaminasi. Next ada elektromagnetik atau IEM. Konsep itu menggunakan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini di mana medan magnet yang berubah-ubah dapat menghasilkan medan listrik. Dan tujuannya itu untuk mendeteksi variasi dari konduktivitas listrik bawah permukaan. Jadi menggunakan listrik yang di mana tuh terjadi ada medan magnet yang berubah menghasilkan listrik yang di mana tuh untuk arusnya ini dapat membuat medan sekunder yang membuatnya dapat diukur dari permukaan. Akuisisi itu menggunakan kumparan pemancar atau menghasilkan medan IM. Dan kumparan primanya itu mengukur responnya. Terus ini masuknya aktif karena menggunakan transmitter buatan. Seperti metodenya itu ada VLM-IM. Parameter yang diukur bisa saja amplitudo dan juga fase medan elektromagnetik. Keluaran itu ada distribusi konduktivitas listrik. Digunakan untuk eksplorasi mineral, air tanah, juga segi lingkungan. Terus ada magnetik. Magnetik ini mengukur variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh keberadaan mineral ferromagnetik. Akuisisi itu menggunakan magnetometer untuk mengukur intensitas medan magnet di permukaan. Ini masuknya pasif karena hanya merekam medan magnet alami tanpa intervensi atau bantuan. Parameter yang diukur misalnya intensitas total medan magnet, total magnetic intensity. Luaran itu ada anomali magnetik yang menunjukkan lokasi struktur geologi, sesar juga instansi tertentu. Gravitasi. Konsep dasarnya itu untuk mengukur variasi percepatan gravitasi bumi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Akuisisinya menggunakan gravimeter alatnya untuk mengukur percepatan gravitasi secara presisi tinggi. Maksudnya pasif karena tidak melibatkan sumber buatan dan hanya mengandalkan medan gravitasi alami dari bumi. Parameter yang diukur percepatan gravitasi lokal. Luarannya anomali gravitasi yang merefleksikan variasi densitas. Digunakan untuk pemetaan cekungan sedimen, struktur geologi besar, dan juga eksplorasi minyak dan gas. Ini kesimpulannya itu metode geofisika merupakan teknik penting dalam eksplorasi. Jadi geofisika itu fokusnya ke dalam eksplorasi bawah permukaan bumi atau subsurface, yang dimana memanfaatkan prinsip-prinsip fisika untuk memperoleh informasi tentang struktur, sifat batuan tanpa melakukan pengeboran langsung. Masing-masing metode memiliki konsep alat serta dan parameter yang khas. Jadi di metode geofisika ini kita mempelajari
eee, metode-metode dengan konsep dan alat yang serta parameter yang luas, yang khas. Jadi, metodenya ada yang aktif dan juga pasif, di mana, ada di metode aktif tadi ada elektromagnetik, ada geolistrik, dan juga seismik aktif. Terus kalau yang pasif itu ada seismik pasif, magnetik, dan juga eh, gravitasi. Jadi untuk metode geo- dari metode geofisika ini sangat dibutuhkan oleh geofisikawan. Sekian, terima kasih. Berikut kalau saya tutup. Sekian, terima kasih.